Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku, Yesi April Deyani, di podcast kedua. Aduh, seneng banget akhirnya aku bisa bikin podcast kedua ini. Sebelum itu, dalam podcast ini aku mau bahas tema tentang gimana sih cara-cara supaya kita tetap semangat sepanjang hari. Jujur aku bener-bener seneng banget dapat requestan seperti ini dari teman aku karena dia DM aku di IG dan request tentang ini. Thank you banget buat teman aku yang udah request ini. Semoga dengan pembahasan ini kita semua bisa termotivasi dan sama-sama lebih baik untuk kedepannya. Mungkin bisa langsung masuk aja ya, nggak perlu berlama-lama. Ya, kalau bicara bicara soal semangat ya, jujur ya, semangat itu menurut aku adalah hal yang paling penting banget ketika kita mulai suatu kegiatan. Karena ibaratnya kalau nggak ada semangat itu, rasanya hidup terasa sulit, apa-apa stres, apa-apa dibawa panik gitu kan. Jadi, semangat itu tuh merupakan hal penting. Ketika kita mulai semangat, orang-orang di sekitar kita akan ikut terkena efek positif dari apa yang kita lakukan. Teman-teman, coba deh. Aku pernah dapat pengalaman kayak gini. Aku tuh berusaha untuk memotivasi diri aku sendiri supaya aku tuh semangat walau sejenuh apapun aku gitu. Dan sampai akhirnya kakak atau teman aku tuh nanya gitu, kamu kok kamu kok kenapa sih seneng banget? Kamu kok semangat banget hari ini gitu kan? Terus aku bilang, emang kita kan harus semangat setiap hari gitu. Walau sesulit apapun hal yang kita hadapi, tapi kita harus tetap semangat. Tahu gak sih, hal yang kayak gitu, walaupun sederhana, itu bisa memacu mereka untuk ikutan semangat juga loh teman-teman gitu. Jadi, mulai dari sekarang kita harus semangat ya, gak boleh nyerah. Kalau bicara soal apa-apa aja sih kiat-kiat yang bisa kita lakuin supaya kita tuh tetap semangat gitu kan setiap hari. Pertama, menurut aku, lakukan kegiatan-kegiatan yang serba positif. Kenapa aku bilang kegiatan yang serba positif? Karena kegiatan yang serba positif ini sangat berpengaruh banget loh teman-teman untuk behavior, kebiasaan kita, dan lain-lain sebagainya. Contohnya nih, apa aja yang bisa kita lakuin? Dari bangun pagi sampai tidur lagi gitu ya. Mungkin dari bangun pagi kita mungkin ngaji, sholat, belajar, atau apa-apa aja yang bisa kita lakuin. Kayak jogging, olahraga gitu kan. Itu tuh bener-bener besar loh efek positifnya. Dan sayang banget ketika kita nggak ngerjain itu gitu. Jadi itu dia, manfaatkan waktu itu untuk melakukan hal-hal yang serba positif setiap harinya. Pasti teman-teman akan menjadikan itu sebuah kebiasaan dan akhirnya terbiasa gitu. Jadi energi positif. Oke teman-teman. Yang kedua, biasanya kalau menurut aku jangan lupa sarapan. Sarapan ini merupakan hal yang penting banget sih untuk memulai semangat juga ya. Kalau kita nggak sarapan nanti pasti lemes, lesu gitu ya. Jadi makanya aku bilang kalau sarapan ini tuh merupakan asupan yang paling penting juga untuk tubuh kita. Karena ketika kita sarapan otomatis energi dan imun kita meningkat dong gitu kan. Jadi itu sarapan jangan lupa ya teman-teman dalam memulai hari. Itu penting banget. Jangan sampai teman-teman nggak sarapan. Nanti kalau sarapan bisa sakit dan sebagainya. Pokoknya harus jaga-jaga kesehatan teman-teman ya. Oke. Yang ketiga, selalu bersyukur. Kenapa aku bilang selalu bersyukur? Karena aku pribadi setiap hari itu kalau kita selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, rasanya tuh nikmat loh teman-teman. Rasanya tuh indah banget dan rasanya tuh kita nggak ada beban, nggak ada gelisah dan nggak ada sakit hati dan nggak ada rasa benci, marah dan sebagainya gitu. Seketika dengan kita bersyukur itu rasa-rasa yang jelek-jelek tadi itu hilang kayak gitu. Karena kita menerima apa adanya dengan apa yang kita dapatkan hari ini gitu. Pokoknya bersyukur itu tuh indah dan nikmat banget. Coba deh teman-teman rasain. Misalnya nih, contohnya
kita gajian misalnya, atau kita dapat nilai misalnya hari ini 75 gitu, sementara targetnya kan 100 atau 80 atau 90. Nggak apa-apa, jadikan itu tuh sebagai lonjakan atau batu pijakan bagi kita untuk melangkah lebih jauh lagi, melangkah lebih baik lagi ke depannya, dan memperbaiki apa kesalahan-kesalahan yang udah kita lakuin hari ini gitu. Jangan sampai dengan hal itu kita jadi down, kita jadi sedih, kita jadi putus asa. Enggak kayak gitu teman-teman. Harusnya kita lebih bersyukur dan jadikan itu sebagai motivasi ke depannya lagi untuk kita lebih baik. Gitu caranya. Oke, poin yang keempat, selalu tersenyum. Kenapa dalam part kali ini aku bilang selalu tersenyum? Percaya nggak sih? Tersenyum itu adalah hal yang paling mudah yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Aku juga ya. Adalah hal yang paling mudah kita lakukan. Kenapa? Karena ketika kita tersenyum ke orang lain itu eh, rasanya indah gitu. Dan juga senyum itu tuh merupakan ibadah. Ketika kita senyum ke saudara kita atau saudari kita, itu tuh merupakan eh, suatu kebahagiaan tersendiri loh untuk diri. Ya, setidaknya dengan tersenyum, kita juga bisa memberikan efek positif ke orang lain gitu. Iya kan? Cobain deh. Aku udah cobain ini dan rasanya tuh memang bener-bener asik. Ini senyum sama teman-teman ya, ketika lewat, guru lewat, atau tetangga lewat, teman-teman yang lewat papasan sama kita. Jangan pernah lupa tersenyum gitu, teman-teman. Poin yang kelima, jangan pernah menyerah. Ini merupakan poin yang juga penting banget menurut aku, karena jangan pernah menyerah ini mengingatkan aku tentang uh, pahitnya sebuah perjuangan. Tahu nggak sih teman-teman, ketika kita menyerah terhadap sesuatu, terhadap kegagalan yang kita dapatkan, itu salah. Nggak gitu solusinya. Ketika kita gagal, kita berarti Tuhan bilang, kamu harus lebih berusaha lagi. Kamu harus lebih giat lagi gitu. Kamu nggak boleh putus asa. Intinya, ketika Tuhan ngasih masalah, ketika Tuhan ngasih cobaan, ketika Tuhan nguji kita di tengah jalan, itu artinya Tuhan percaya dan menganggap kita itu adalah orang yang spesial gitu. Karena Tuhan tahu kita bisa laluin masalah itu, kita bisa hadapin dan selesaikan masalah itu gitu teman-teman. Percaya nggak sih? Tuhan itu nggak akan ngasih masalah di batas kemampuan kita. Kita ini juga manusia. Tuhan tahu itu. Tuhan akan berikan ujian dan cobaan. Ya, nggak mungkin di luar batas kemampuan kita. Jadi, jangan pernah, jangan pernah bilang, aku nggak akan bisa ngelakuin ini, aku nggak akan bisa ngelakuin itu. Nggak. Selagi teman-teman masih mau berusaha, hal indah itu nggak ada yang nggak mungkin bisa didapetin. Nothing impossible, gitu. Jadi, jangan pernah menyerah dan harus bangkit lagi. Oke? Okay? Poin yang keenam itu ada list dream atau tujuan-tujuan apa aja yang mau temen capai di masa depan dan dalam waktu dekat gitu. Karena dengan cara teman-teman nyusun apa-apa aja sih yang mau dicapai, apa-apa aja yang mau dikerjain, apa-apa aja sih uh, tujuan-tujuan aku di masa depan dan nanti gitu. Itu tuh akan terasa lebih efektif ketika kita melis-listnya, kita bikinnya berstep-step, kita akan lebih tahu apa-apa aja yang mau kita capai, dan dengan itu semangat kita pasti akan terpompa, semangat kita pasti akan meningkat, karena aku punya tujuan, karena aku punya mimpi, karena aku punya cita-cita yang harus aku perjuangkan gitu. Otomatis teman-teman akan lebih semangat, aku yakin deh, mulai dari sekarang. Poin terakhir, ada namanya istirahat. Istirahat yang cukup. Istirahat ini merupakan hal yang penting bagi tubuh kita. Tubuh kita ini ketika melakukan banyak aktivitas, dia juga butuh waktu istirahat. Dia juga butuh ketenangan, dia juga butuh jalan-jalan, ya jalan-jalan ya. Maksudnya dia juga butuh gitu, butuh ketenangan gitu kan. Jadi sebanyak apapun dan sepadat apapun aktivitas teman-teman sehari-hari, jangan pernah lupa istirahat. Cari waktu sendiri.
Cari waktu untuk membahagiakan diri sendiri. Contohnya kayak dengan musik atau ngaji atau pergi jalan-jalan sama teman-teman gitu, holiday atau liburan sendiri juga boleh. Pokoknya cari waktu atau istirahat untuk diri sendiri sejenak gitu. Itu sih teman-teman, mungkin itu akan meningkatkan juga semangat dari teman-teman. Aku yakin banget deh gitu. Mungkin untuk part kedua ini hanya itu teman-teman. Kalau misalnya semangat itu tuh dimulai dari diri kita dan baru orang lain yang akan memberikan energi positifnya juga dekat kita gitu. Semoga aku dan kita semuanya bisa terus semangat untuk gapai mimpi-mimpi kita, untuk menggapai cita-cita kita. Jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah putus asa, terus berjuang. Oke? Okay? Fighting teman-teman. Oke, okay, thank you. Thanks a lot udah dengerin podcast aku dari awal sampai akhir. Semoga aku terus bisa memotivasi teman-teman untuk kedepannya. Semoga di episode ketiga lanjutan dari ini bisa aku bahas lagi. Terima kasih banyak. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.